Saya mau tanya tentang ada beberapa pertanyaan. Kalau misalnya untuk ibu hamil itu kan untuk latihan gymnya bagaimana? Terus saya pernah dengar katanya kalau ibu hamil itu nggak boleh minum whey protein. Whey protein nggak boleh. Dan ada pula yang bilang boleh gitu. Nah saya agak bingung nih. Mana yang benar ya? Mana yang benar gitu. Terus dampaknya apa jika ibu hamil itu minum whey protein? Terus yang ketiga, yang pertama kan tadi latihan program latihan untuk ibu hamil dan berapa usia berapa boleh latihan gitu atau resikonya bagaimana gitu kan. Terus yang kedua tadi whey, dan yang ketiga tuh gimana cara kita mengatasi kalau kita mengalami kebosanan dalam latihan beban, misalnya tanpa apa-apa, maksudnya kayak progresnya stuck atau gimana gitu. Ya, Terima kasih. saya pikir kebosanan dalam rumah tangga ya. Terima kasih. Ini menjawab soal Mas Ali. Silakan. Ya baik, terima kasih. Betul, tangan buat Mas Ali dulu dari saya. Saya menjawab pertanyaan yang kedua ya, demikian ya, itu adalah hubungan kebosanan ya. Masalah kehamilan nanti masalah kehamilan besok Mas Ali. Ya, Kehamilan. Terbiasa menghadapi kehamilan. ya. Jadi langsung aja teman-teman sekalian. Jadi bagaimana mengatasi kebosanan? Ya, gitu. Jadi makanya kenapa sebenarnya kan saya selalu bilang bagaimana mengatasi kebosanan terhadap sholat. Ya, kira-kira gimana? Bosan? Kira-kira sholat? Nggak bosan ya? Kenapa nggak bosan? Jawabannya karena kecerdasan kita akan keimanan yang tinggi sehingga kita punya pemahaman. Jadi makanya pemahaman adalah fondasi daripada kepatuhan. Nah, tapi kecerdasan kita akan kesehatan yang jongkok, balikannya, makanya kenapa kita butuh yang namanya seolah-olah saya harus butuh motivasi untuk saya harus melakukan aktivitas olahraga dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan nomor satu jawabannya adalah memang kita tingkatkan dulu pemahaman kita. Makanya kenapa edukasi menjadi amunisinya, itu nomor satu. Nomor dua yaitu, nah sekarang siasat bagaimana mengatasi kejenuhan. Caranya yaitu adalah dengan cara apa teman-teman sekalian? Nomor satu, ada beberapa hal yang bisa, ini kebetulan nggak ada papan tulis ya, tapi udah siap-siap menulis saja. Tapi beberapa yang bisa dilakukan adalah yang nomor satu yang paling gampang itu adalah kesatu adalah mengganti, ini yang gampang dulu aja, mengganti waktu. Ini gampang. Biasa latihannya pagi, kita coba sekali-sekali latihannya sore. Biasa latihannya sore, berarti latihannya apa? Pagi atau siang atau misalnya ke malam, terserah. Berarti nomor satu adalah varian waktu, itu nomor satu. Ya, nomor dua varian tempat. Paham ya? Biasa latihannya di tempat yang sama, di lokasi yang sama. Boleh nggak sekali waktu kita pindah ke varian tempat yang berbeda? Yang betul ya? Paham ya? Ngerti ya kalau dalam hal itu? Lalu yang ketiga lagi, varian apa lagi teman-teman sekalian? Varian dalam hal pemakaian misalnya alat atau varian latihannya sendiri. Biasanya kardionya selalu sama apa? Sama treadmill. Kali ini boleh nggak kardionya sama cross trainer atau stair climber? Mungkin menggunakan aktivitas cardio exercise yang lain. Misalnya contohnya group exercise atau apa? Atau biasa kelas sekarang pindah ke misalnya treadmill atau apa? Biasa melakukan kelas yang di sini bisa lakukan mungkin yang spinning misalnya. Jadi varian dalam hal itu. Biasa pakai dumbbell, boleh nggak saya pakai barbell? Biasa pakai barbell, boleh nggak saya pakai cable atau menggunakan mesin? Jadi itu menggunakan varian itu. Bisa juga varian apa yang lain lagi teman-teman lain? Yaitu biasanya kita suka latihan sama teman. Boleh nggak kita variasi teman? Sekali waktu ya jangan ganti teman ya. Varian teman. Jadi biasa kadang kita latihan sama si A, sekali-sekali kita melatihan sama si B. Boleh nggak? Setuju nggak? Boleh. Nah, kalau cewek satu lagi varian yang paling penting, cewek paling jago, yaitu adalah varian dalam berpakaian, dalam berbusana. Hari ini maunya pakainya yang apa? Ini yang apa? Nah, terutama ibu-ibu sebelah sana ya. Kalau saya itu ahli semua ya dari situ tadi ya dalam urusan ahli baju ya. Tapi intinya apa yang membuat biasanya sekarang kayak lari populer, naik sepeda populer, itu salah satunya adalah karena bajunya yang luar biasa ya. Makanya kenapa fitness wanita juga kadang-kadang karena senang bajunya, jadi akhirnya bajunya yang membuat akhirnya secara kecelakaan akhirnya jadi mau olahraga, betul ya. Jadi ada manfaatnya juga nggak apa-apa. Nah, jadi varian dalam hal berpakaian termasuk juga apalagi selain baju. Berarti
Sepatu, betul ya, sepatu kadang-kadang mungkin ada apa lagi yang lainnya gitu ya. Dan yang terakhir adalah varian dalam hal program. Ya, jadi kalau teman-teman programnya paling gampang. Monday adalah apa bro? International Chess Day ya. Jadi biasanya semua orang latihan Monday itu latihannya chess. Berarti nggak ada aturannya. Berarti boleh nggak kalau Monday kita mulai dengan legs? Boleh nggak? Boleh. Kalau kita mau Monday mau mulai dengan back, boleh nggak? Boleh. Jadi kenapa harus itu kita buat varian tersebut? Nah, jadi strategi-strategi tersebut adalah beberapa jawaban-jawaban yang bisa kita jadikan sebagai siasat. Tapi kembali lagi teman-teman, kita mandi nggak bosan, kita dandan nggak bosan, kita sholat nggak bosan. Kenapa? Karena pemahaman kita akan hal tersebut tinggi. Nah, jadi teman-teman, gimana caranya supaya biar nggak bosan? Saya latihan beban, khusus latihan bebannya, mulai dari tahun 1984 sampai hari ini. Nggak latihan hanya cuma 3 hari. Jadi paling lama 3 hari. Hari keempat pasti saya udah kenal latihan lagi. Itu sudah saya lakukan sejak tahun 1984 sampai sekarang. Kalau saya tanya, ibu-ibu di sini atau bapak-bapak di sini, ada yang udah lahir sejak tahun 1984? Ada? Ada ya sebagian ya, betul ya. Udah lahir maksudnya lahir. Ya udah ya. Nah dari 1984 apa yang dilakukan teman-teman sekalian? Dari 1984 Mas Ade, saya sikat gigi selalu. Itu nggak pernah lepas. Lewat dari 1 hari nggak sikat gigi nggak mungkin. Saya selalu sikat gigi. Ya kenapa bisa melakukan hal itu terus menerus? Dan kita tidak membutuhkan yang namanya award dari Muri misalnya. Jaya Suprana memberikan kita award karena sejak tahun 1984 sampai hari ini ibu terus sikat gigi terus. Ya tidak pernah melakukan itu. Kenapa? Karena pemahaman kita akan kebersihan yang tinggi. Nah, makanya kenapa teman-teman sekalian menyenangkan kalau pemahaman kita akan kesehatan yang tinggi. Akhirnya yang saya katakan tadi, bosan itu sesuatu yang sebenarnya nggak terjadi. Ya wajar aja kita bosan, tapi apa? Siasat kita varian. Udah boleh nggak dalam intensitas? Misalnya kita capek hari ini, betul ya? Tapi kan kita tetap olahraga kan? Tapi kita tetap datang latihan. Tapi kita intensitasnya lebih rendah. Latihannya dengan apa? Dengan beban yang lebih rendah. Ini apa? Aerobiknya tadinya high impact, kita pakainya yang low impact. Bahkan misalnya kita ikut kelas, ya udah saya ikut misalnya setengah jam aja kita. Jadi siasat aja. Jadi bosan itu adalah sesuatu yang paling mudah yang bisa kita atasi ya. Karena apa? Karena kita nggak bosan sholat, kita nggak bosan mandi, kita nggak bosan dandan, kita nggak bosan cuci muka. Jadi saya rasa kita nggak akan pernah bosan dalam hal kurang lebih itu teman-teman. Iya. Mengenai masalah kehamilan, boleh Mas? Ya Mas Hamil, Mas Halim. Saya sebenarnya nggak tahu kenapa kok seolah dianggap pakar kehamilan. Padahal saya menghamili hanya sekali. Namanya hamil siang. Iya. Kalau sebenarnya untuk ibu itu ya, kita berbicara calon ibu deh. Dari calon ibu sebenarnya sebelum melahirkan saja atau dari waktu mulai menikah bagusnya memang sudah memiliki pola hidup sehat yang bagus gitu ya, sehingga memiliki modal kekuatan kardio, kapasitas paru-paru yang bagus, otot yang bagus untuk nanti melahirkannya, dan proses sebenarnya membawa si janinnya juga supaya tidak naik berat badan yang terlalu banyak di sepanjang kehamilan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kapan olahraganya, biasanya kalau kita lihat dari statistik keguguran itu biasanya paling banyak di trimester pertama. Trimester pertama yaitu misalnya ada jumlah minggu kehamilan itu ada 40 ya, dari hamil sampai melahirkan. Nah, kalau dihitung 39 dibagi 3 itu 1 trimester. Ya, trimester pertama berarti di 13 minggu, 14 minggu pertama biasa statistik kegugurannya justru paling tinggi, diakibatkan kelelahan dan lain sebagainya. Jadi biasanya di saat itulah ibu yang baru tahu dirinya hamil itu jangan berolahraga dulu gitu ya, atau dikurangi levelnya atau intensitasnya supaya tidak terlalu letih. Dan kemungkinan ada juga concern bahwa janinnya masih tempelan janin ke rahimnya masih belum kuat sehingga gampang copot. Makanya hal-hal seperti itu yang diantisipasi untuk tidak dilakukan dulu kegiatan olahraga, terutama high impact. Ya kalau yang low impact sifatnya statis mungkin masih nggak apa-apa. Ya, kemudian baru masuk trimester kedua setelah minggu ke-14 baru mungkin bisa berolahraga ringan, dan itu kembali lagi aktivitasnya non impact aja seperti tadi di slide juga. Makanya latihan beban
memiliki menawarkan banyak sekali keuntungan. Karena apa? Bisa tetap bakar kalori walaupun gerakannya tidak berjingkrak-jingkrak. Kadang orang salah mengira bahwa olahraga itu adalah harus banyak movement, gerakannya harus meriah dan luar biasa, dan heboh, dan harus dengan beat musik yang cepat dan tinggi. Padahal sebenarnya untuk bahkan banyak orang termasuk ibu hamil yang mungkin masuk kategorinya dari tingkat mobilitas yang terbatas ya, karena ukuran perutnya membesar, kemudian mungkin sama juga dengan misalnya para lansia yang ototnya atau sendinya sudah lebih kaku, diam menahan posisi saja itu sudah olahraga gitu. Jadi dengan diam menahan posisi, misalnya push up di sini di meja, terus kita tahan di ketinggian setengah gitu, tanggung di rumah atau melakukan plank, hal seperti itu pun sebenarnya sudah berolahraga. Jadi boleh kita atur supaya gerakannya yang paling minim dulu hebohnya gitu, baru nanti seiring usia kehamilan makin tua, udah makin pede, kita sendiri tahu kemampuan gerak kita, baru nanti disesuaikan lagi. Kira-kira seperti itu. Oke, baik ya. Terima kasih Mbak. Iya, thank you. Oh ya, untuk whey sebenarnya nggak usah terlalu khawatir ya, konsumsi protein yang cukup itu bagus, terutama untuk masa kehamilan juga. Yang dikhawatirkan justru adalah misalnya gini loh, di dalam ASI sendiri ada kandungan whey. Iya, di dalam air susu ibu ada kandungan whey-nya. Jadi jadi konsumsi whey ini, whey dari mana? Whey dari susu sapi, bukan susu manusia. Ya, dari susu sapi kita konsumsi nggak ada salahnya, bagus aja ya. Jadi tergantung, mungkin kadang ada dokter yang khawatir akan kondisi gestational diabetes atau misalnya ceritanya darah yang angkanya lebih tinggi kehamilan, dan itu biasanya mereka takutkan whey bisa memicu misalnya gula darah yang lebih tinggi juga. Itu hanya sebenarnya sifatnya sementara. Kalau secara umum ibunya, si calon ibu ini sedang terus aktif berolahraga dan mengatur pola makan, konsumsi whey bukan sesuatu yang ditakutkan. Ya secara umum seperti itu. Oke, terima kasih Mbak. Ya, baik. Udah tepat, yaitu adalah bahwa kalau kita latihan beban ya Ibu ya tadi, makanya kenapa paling tidak, jadi prinsip awal daripada latihan beban selain kita berbicara mengoptimalkan manfaat, meminimalkan resiko, kalau kita bicara programnya di latihan beban adalah apa? Bahwa paling tidak dalam 1 minggu setiap daripada masing-masing otot besar kita, jadi ototnya tadi 600 tuh kita ngomongin secara overallnya, tapi kita ngomongin yang gampang secara umumnya, berarti ada otot apa aja? Ada otot apa yang paling gede adalah otot kaki. Ada kaki bagian depan, ada kaki bagian belakang. Bagian depan tuh quadriceps, berarti ada 4 dia, quadri itu ada 4. Bagian belakang itu kayak bicepsnya kaki, itu namanya hamstring. Lalu ada betis kita, betis seperti es krim sama ada cone-nya. Nah itu jadi kurang lebih kira-kira itu berarti mesti harus dilatih semua pada saat kita latihan kaki. Jadi semuanya kena tuh di sana. Nah tangan kita ada namanya bicep, ada yang namanya tricep. Nah kalau kita ngomongin per angkanya, berarti tricep berarti kepalanya ada 3. Kalau bicep kepalanya ada berapa? 2. Nah ini juga salah satu teman-teman lihat. Kalau cewek sebenarnya udah benar, karena cewek lebih senang tricep. Kalau cowok lebih senang kadang-kadang bicep ya, karena bicep show muscle ya. Tapi kalau secara banyakan ototnya, banyakan tricep. Makanya kalau cowok rajin latihan tricep, bentuk tangannya kelihatan lebih full dibandingkan cowok yang senang latihannya bicepnya. Nah jadi bicep dan tricep berarti harus dilatih juga, paling tidak 1 kali. Berarti apalagi otot lagi yang kena lagi, yaitu adalah otot bahu. Otot bahu apa? Kalau bahasanya, kalau latinnya apa namanya? Apa? Deltoids, dari katanya apa? Dari katanya delta, karena bentuknya seperti delta karena otot bahu terbagi atas 3 kepala. Ada kepala bagian depan, kalau gerakannya seperti ini, ada kepala bagian samping, kalau gerakan seperti ini, ada kepala bagian belakang, kalau gerakannya sambil kita duduk, kita melakukan atau kita melakukan aktivitas. Nah itu semua berarti harus dilatih. Dada juga dilatih nggak? Dilatih juga, latihan dada dengan berbagai angle dan sudutnya juga. Perut dilatih juga nggak? Dilatih juga. Selainnya lagi otot yang belum kejar, back ya, sama back yang paling banyak, berarti terutama ada otot pundak ya, namanya trapezius juga ada otot sayapnya juga, latissimus dorsi dan yang lainnya. Poin saya adalah berarti semua harus terlatih 1 kali. Nah, otot mana yang bisa, jenis latihan mana yang bisa melatih semua otot? Ya jawabannya tidak
Ada, karena apa? Karena jawabannya seperti yang tadi Mas Halim, fokus aja kepada masing-masing otot itu yang dilatih. Tapi kalau dalam hal lemak, latihan yang mana, lemaknya hilang di mana, betul kan? Tapi kalau latihan otot spesifik mesti melatih ototnya itu sendiri, betul ya? Terlepas daripada secara overall kalau kita berbicara regulasi gula darah, dia sifatnya sistemik. Jadi kalau saya latihan kaki, bisa gak saya nanti kadar lemaknya turun, ototnya juga tambah banyak? Bisa. Secara overallnya komposisi tubuhnya bisa. Ya. Nah jadi prinsipnya adalah lakukan jenis program atau aplikasikan program latihan yang di setiap program kita harus melibatkan di dalam 1 minggu, melibatkan semua otot terlibat. Makanya kenapa programnya apa? Oh hari ini misalnya upper body, berarti semua harus upper body lakukan. Berarti bawahnya besoknya habis itu lower body, habis itu lusanya upper body lagi, bawahnya lagi lower body lagi. Perbedaannya apa? Perbedaannya pas lagi upper body-nya push. Kalau push berarti apa? Latihannya apa kenanya? Berarti chest, bahu sama tricep. Kalau seandainya pull berarti bicep, back sama serak sama trapezius. Nah itu berarti sendiri lagi. Itu udah kena di pull dari upper body. Lower body-nya berarti paha bagian depan atau paha bagian belakang. Betis sama perut bisa latihan setiap hari. Udah kena semua itu dalam 1 minggu. Nanti teman-teman boleh klik aja keywordnya Dunia Aderai bikin program latihan. Nah nanti ketemu di sana. Termasuk juga di situ pernah jadi bintang tamunya Mas Halim. Mas Halim juga ngajarin beberapa program-program ya dalam create program. Tentang kehamilan. Ya. Tentang kehamilan bukan? Itu juga. Oh, itu juga. Di channelnya bukan Dunia Aderai, Coach Halim Jiang. Wah, silakan lihat ya. Baik, Ya. terima kasih. Ya, nanti Ibu nanti dapat hadiah lagi juga. Ada, Mas. Ya, kalau hadiahnya 2